Saya Miranti, selamat datang di House 101. Hari ini saya lagi ada di Memora House, proyek Eastern Urban Capital yang berlokasi di Tangerang Selatan. Memora House ini punya beberapa klaster. Kalau kemarin kita sudah bahas milestone dan momentum, hari ini saya mau ngajak kamu lihat-lihat Miracles at Memora House yang didesain oleh Pranala Associates. Rumah 130 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 91 meter persegi ini terdiri dari 2 lantai. Desainnya lapang, fleksibel, dan penuh cahaya. Cocok untuk keluarga yang ingin rumahnya terasa lebih terbuka dan menyatu. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam dan ngobrol bersama Pranala Associates, jangan lupa subscribe dulu channel Living Loving Net supaya kamu nggak ketinggalan inspirasi untuk rumah nyamanmu. Yuk kita masuk. Halo Mas Dario. Halo, ayo masuk. Hai teman-teman, hari ini aku ditemani sama Mas Darius dari Pranala Associates dan kami mau ngobrol-ngobrol tentang rumah Miracle di Memora House. Mas Darius, apa kabar? Baik. Mas, aku mau tanya, boleh dijelasin nggak Mas tentang Pranala Associates? Oke, Pranala Associates didirikan tahun 2007. Kantor kami berlokasi di Bandung. Kami ada 3 partner, ada Eric, Ronald, dan saya sendiri Darius. Kami mengerjakan proyek residensial dan komersial. Nah, boleh diceritain nggak nih Mas, kalau brief dari Eastern sendiri untuk Miracle seperti apa? Sebenarnya brief dari Eastern itu kami diberi luasan 7x13 meter atau sekitar 91 meter persegi, dan juga beberapa fitur yang udah diminta. Contohnya ada teras ketika masuk, 3 kamar plus 1, ada kamar ART-nya, dan juga ada sharing bathroom di antara kamar anak. Tapi ada juga permintaan khusus yang spesial karena kita juga harus berkolaborasi dengan arsitek lainnya. Jadi kita harus memadukan desain kita itu untuk tetap harmoni dengan sesama desain arsitek lainnya. Jadi experience seperti apa sih Mas yang ingin diciptakan di Miracle ini? Dengan luas yang 91 meter persegi ini, kita ingin experience ketika penghuninya masuk itu ruangannya tetap terasa luas, terang, dan enakan. Jadi lebih nyaman ya? Ya, gitu. Nah, Project Miracle ini sendiri kan project kedua ya Mas ya sama Eastern. Ada yang dipertahankan nggak sih dari project sebelumnya ke project yang sekarang? Ada sebenarnya satu fitur yang kami aplikasikan kembali di rumah ini adalah double height ceiling ini, ya. Karena itu juga salah satu request dari developer karena mereka mendapatkan banyak feedback yang baik. Dan juga untuk kami, untuk mendukung desain kami yang ingin mendapatkan experience yang orang untuk masuk, ketika masuk itu terasa lebih luas dan terang gitu ya. Jadi kami rasa kami memerlukan double height ceiling ini. Selain itu
fungsi lainnya adalah untuk memberi koneksi antara lantai dasar dan lantai atas. Nah, boleh dijelasin nggak Mas, kalau di lantai 1 ini pembagian ruangnya seperti apa? Jadi dari awal kita masuk ada teras dulu di mana kita bisa melepas sepatu. Udah gitu ada foyer, ada storage-nya, dan langsung ada powder room dan juga ada kamar mandinya. Dan ketika lewatin foyer ada kita langsung masuk ke open living space, dan kita ada flexi space juga yang disambung dan menjadi satu kesatuan dengan living space ya. Lalu di belakang ada juga taman dan juga ada kamar tidur ART dan kamar mandi ART. Nah, aku mau tanya soal tamannya nih Mas. Kalau konsep L Garden ini sendiri sebenarnya seperti apa sih? Jadi salah satu fitur di rumah-rumah desain Pranala juga adalah kita selalu ingin rumah itu detach ya dari tetangganya. Poinnya itu kita bisa dapat cahaya yang lebih dari samping, bisa mengatur juga cross ventilasi yang lebih ya, jadi kita bisa buka mungkin 2 arah. Poin ketiga itu untuk memudahkan maintenance pada fasad dari rumah kita. Kalau ada terjadi kebocoran, tidak bergantung pada dinding tetangga juga. Nah, kalau tadi kan udah bahas ruangan di lantai 1 nih Mas. Nah, aku penasaran sebenarnya sama lantai 2. Boleh kita naik? Ayo. Nah, boleh diceritain nggak Mas, kalau di lantai 2 sendiri pembagian ruangnya seperti apa? Jadi di lantai 2 ada 2 kamar anak dan sebenarnya dihubungkan dengan 1 kamar mandi yang nantinya ada masing-masing dari kamarnya ada pintunya juga. Kemudian di belakang sana ada kamar tidur utama yang menghadap ke jalan, disambung dengan balkoni dan juga 1 office area. Kalau misalnya dari perspektif arsitek sendiri, untuk potensi pengembangan ruangnya kira-kira ke depannya bisa seperti apa nih Mas? Nah, karena kita melihat ya penghuni rumah ini sifatnya dinamis ya. Jadi di bawah itu ada namanya kita sebutnya flexi space yang nantinya bisa digunakan berbagai macam fungsi. Misalnya kamar tidur, misalnya mungkin mereka yang memiliki orang tua atau guest room ya untuk tinggal di bawah, atau sekarang misalnya yang kita lihat sekarang digunakan sebagai tempat belajar, study room, atau mungkin di depannya dapurnya sekarang kurang besar, jadi kita bisa juga extend dapurnya menjadi lebih luas. Jadi rumahnya sendiri bisa bertumbuh mengikuti pertumbuhan pemilik rumahnya ya Mas ya. Oke, kalau gitu Mas Darius terima kasih banyak sudah diajak muter-muter. Nah teman-teman nih kalau misalnya belum lihat 2 tipe lain dari Memora House yaitu Milestone dan Momentum, jangan lupa lihat videonya ya. Sampai jumpa di House 101 berikutnya.